Presiden Prabowo Subianto disambut hangat Raja Yordania dalam kunjungan kenegaraan. Qatar akan investasi 33,5 triliun rupiah dengan Danantara. Kejagung sita puluhan kendaraan moge dan mobil mewah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Malam edisi 14 April 2025. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ishakan, kita simak Berita Nasional Malam selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan kenegaraannya ke Yordania dengan penyambutan yang penuh kehormatan. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dan persahabatan antar kedua negara. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kerajaan Yordania Hashimiyah disambut dengan penuh kehormatan dan persahabatan. Setibanya di Bandar Udara Militer Marka Aman, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dalam prosesi penyambutan resmi yang syarat makna persaudaraan antar kedua negara. Pengawalan udara oleh jet tempur Angkatan Udara Yordania mengiringi kedatangan Presiden Republik Indonesia yang memasuki wilayah udara Yordania. Sesampainya di darat, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan, memperkenalkan delegasi masing-masing lalu naik ke podium utama untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dentuman 21 meriam. Sesudahnya, kedua kepala negara menyaksikan atraksi fly past dari jet tempur Yordania. Suasana penuh kedekatan terjadi saat Raja Abdullah mengantar langsung Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam dengan mengemudikan sendiri mobil kepresidenan dan Presiden Prabowo duduk di sampingnya. Kunjungan kenegaraan ini bukan hanya menegaskan hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Yordania, namun juga menjadi simbol persahabatan antar pemimpin yang telah terbangun dalam semangat saling menghormati dan menghargai. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat dari Qatar melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Komitmen ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Emir Qatar di Doha. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan Qatar siap melaksanakan kerjasama investasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia senilai 2 miliar dolar Amerika atau setara dengan sekitar 33,5 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Amiri Diwan pada Minggu 13 April 2025 dalam rangka mempererat hubungan bilateral melalui penandatanganan sejumlah kerjasama strategis. Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani serta Menteri Perumahan dan Pemukiman Rakyat Marwarar Sirait yang turut mendampingi Prabowo membenarkan nilai komitmen investasi tersebut. Prabowo menegaskan kerjasama ini merupakan bukti nyata hasil diplomasi ekonomi Indonesia dan menunjukkan antusiasme Qatar dalam mempererat hubungan kedua negara. Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, satu dana bersama. Beliau komit 2 miliar dolar ya. Masing-masing 2. Kita 2, dia 2. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Oke, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke Akademi Militer Mesir bersama Presiden Abdel Fattah El-Sisi. Kunjungan ini menjadi simbol kedekatan hubungan personal dan diplomatik antar Indonesia dan Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan mendadak ke Akademi Militer Mesir di Kairo pada Sabtu 12 April 2025. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menunjukkan hubungan personal dan diplomatik yang erat antara kedua pemimpin negara.
Keduanya bertolak dari Istana Al-Ittihadiyah sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Usai mengikuti jamuan santap siang dengan menggunakan kendaraan yang sama, mereka tiba di Kompleks Akademi Militer setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit dan disambut langsung Kepala Akademi Letnan Jenderal Ashraf Salim Zahir. Presiden Prabowo dan Presiden LCC meninjau ruangan utama di Gedung Akmil, mengikuti pertemuan terbatas dan melanjutkan kunjungan ke berbagai fasilitas. Mereka tampak berbincang akrab saat meninjau stadion, masjid hingga arena pacuan kuda yang menjadi bagian dari sarana latihan Taruna Mesir. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Mesir di bidang pertahanan dan pendidikan militer. Kehadiran Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer juga memberikan nilai historis tersendiri di tengah upaya mempererat persahabatan kedua negara dalam konstelasi global yang terus berubah. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung terus menyidik kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Selain meminta keterangan 2 dari 3 anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, penyidik juga menyita puluhan sepeda motor dan juga mobil mewah. Diangkut menggunakan 3 truk towing, sebanyak 21 sepeda motor mewah dan 7 sepeda tiba di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Minggu petang. Kendaraan roda 2 ini disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus saat menggeledah di beberapa tempat terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan mantan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang kini menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Sebelumnya penyidik telah menyita 4 unit mobil mewah di beberapa lokasi Jakarta. Selain menyita puluhan kendaraan mewah, penyidik juga memeriksa 2 dari 3 anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memvonis lepas atau on-select terhadap 3 terdakwa korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Penyidik Jampitsus tengah mencari keberadaan seorang anggota majelis hakim lain yang diketahui sedang berada di luar kota. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan penyidik ingin menggali keterangan para hakim. Bagaimana keterkaitan mereka dengan perkara ini? Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi yang merupakan tim dari majelis hakim yang menangani perkara terkait dengan korporasi, ya. Nah, dan 1 orang lagi, ini sedang kita lakukan upaya penjemputan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka bersama seorang panitera muda perdata dan 2 orang pengacara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di balik vonis lepas terhadap Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Arif Nuryanta diduga menerima uang suap sebesar 60 miliar rupiah dari 2 pengacara korporasi melalui panitera muda. Keempat tersangka ini kini telah ditahan di 3 rutan yang berbeda. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat saat momen silaturahmi Lebaran 1446 Hijriah di kediaman Megawati Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat pada Senin 7 April 2025. Menurut Puan, dalam pertemuan 4 mata tersebut, Megawati dan Prabowo membahas kemungkinan sinergi antara PDIP dan pemerintah ke depan, khususnya dalam upaya membangun bangsa. Puan menegaskan bahwa PDIP siap bersinergi dalam menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo. Puan juga memastikan akan ada kelanjutan dari pertemuan tersebut. Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana, bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran. Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun
membantu bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo. Dari Jakarta, Dewa Acan, Berita Nasional TV. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara mafia minyak goreng di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Lalu bagaimana sejauh ini kasusnya? Informasi perbincangan yang akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara mafia minyak goreng di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya diduga telah menerima suap sehingga memberikan vonis lepas terhadap ataupun kepada kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng 3 grup korporasi. Banyak yang menyayangkan dengan adanya kasus ini, bahkan hingga ke kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia. Untuk membahasnya saat ini saya telah terhubung bersama dengan pakar hukum pidana Khairul Huda. Selamat malam Bang Huda. Selamat malam, Mas Kan. Oke, baik, sehat selalu ya. Bang Huda, ini bagaimana Anda melihat kasus terbaru ini? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentu sangat memprihatinkan ya. Karena suap ini terjadi atau dugaan suap ini terjadi terhadap hakim-hakim yang mengadili tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana suap. Jadi mereka yang kita percayakan bisa mengambil keputusan terkait dugaan orang melakukan korupsi termasuk suap, justru menerima suap. Dan ini tentu sangat memprihatinkan dan juga sesuatu hal yang kemudian mengecewakan bagi kita masyarakat pada umumnya maupun dunia hukum terkait dengan hal ini. Oke, baik. Apakah ini semakin menunjukkan begitu Bang rentannya perilaku hakim dan pimpinan pengadilan yang terlibat suap dan gratifikasi, Bang? Ya, kalau kita lihat kan ini kan tidak selang berapa lama dari kasus suap hakim juga di Pengadilan Negeri Surabaya. Kita tidak melihat ada langkah-langkah konkret dari Mahkamah Agung untuk membenahi jajaran di bawahnya sejak peristiwa Surabaya itu sampai terjadi lagi sekarang, kan gitu. Jadi kalau secara kriminologis biasa dianggap ini sebenarnya fenomena gunung es. Kalau di Pengadilan Negeri Surabaya, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini kan pengadilan tingkat pertama. Ya kan gitu. Yang bukan tidak mungkin sebenarnya jenjang pengadilan berikutnya, apakah di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung sendiri juga terjadi praktek yang sama. Cuman nggak ketahuan aja gitu ya? Belum ketahuan aja atau tidak tertangkap tangan saja kan begitu. Dan kita tidak melihat ada pembenahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak peristiwa suap hakim di Surabaya sampai dengan terjadinya peristiwa suap hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat. Yang kalau saya berkesimpulan boleh jadi praktek suap menyuap ini, praktek suap ini juga sampai juga pada Mahkamah Agung, gitu. Sehingga kemudian tidak dilakukan pembenahan yang kita harapkan secara komprehensif bisa mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang sangat terpuruk terhadap dunia kita. Yang Anda maksud adalah mungkin semuanya terlibat gitu di dalam-dalamnya, begitu Bang? Iya, kalau kita lihat belajar pada kasus Surabaya, kan ada mantan petinggi di Mahkamah Agung, ya kan, yang terlibat, yang ditemukan uang sampai hampir 1 triliun di rumahnya. Tapi Kejaksaan Agung juga tidak membuka uang siapa saja itu. Kan begitu, uang apa saja itu. Sehingga sampai lagi terjadi peristiwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Oke, baik. Bang, ini dengan adanya kasus ini kan membuat runtuhnya etik hakim dan semakin tidak dipercayai masyarakat, begitu Bang. Ya, praktik ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga merupakan bentuk perampokan keadilan yang brutal gitu dalam sejarah hukum Indonesia ya. Bagaimana kemudian kita menyikapi ini, Bang? Siapa lagi yang harus dipercaya? Ya, persoalannya hukum tidak lagi dipercaya bukan hanya oleh masyarakat, tapi oleh kalangan penegak hukum itu sendiri. Peristiwa seperti ini kan hampir serupa tuh. Di Surabaya diputus bebas, ternyata putusan bebas itu terkait suap. Katakanlah begitu. Di Jakarta diputus onslah,
yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, ternyata sejauh ini diduga oleh kejaksaan adalah terkait suap. Oke. Nah, bagaimana dengan nasib hakim-hakim yang baik? Betul. Dan kemudian memutus sesuai dengan fakta persidangan dan rasa keadilan masyarakat. Jangan-jangan ini berakibat pada hakim-hakim yang baik yang sungguh-sungguh memutus ini nggak berani memutus bebas atau memutus lepas. Karena begitu memutus bebas atau memutus lepas akan dicari, ya, apakah ini bebasnya atau lepasnya ini sebagai sesuatu yang murni dasar hukum atau suap menyuap. Jadi nanti akhirnya yang saya khawatirkan adalah perkara itu nggak akan ada yang diputus bebas atau lepas. Karena hakim nggak berani. Udahlah, putus aja gitu, daripada nanti saya ditelusuri, cari-cari sana sini keterkaitannya dengan masalah suap. Ini yang saya khawatir. Jadi bukan hanya buat masyarakat tidak percaya lagi pada hukum, bahkan penegak hukum dan hakim pun tidak lagi percaya sama hukum. Oke, Anda sebagai para hukum, ini kan prosesnya lagi sedang berjalan begitu ya. Hukuman apa yang setimpal mungkin? Ya tentu kalau ini terbukti tentu sudah ada ketentuan pidananya, dan suap terhadap hakim itu kan ancaman pidananya sebenarnya lebih berat apabila dibandingkan dengan suap terhadap pegawai negeri pada umumnya. Kadang-kadang seperti itu. Yang kedua tentu yang bersangkutan kan tidak boleh lagi menjadi hakim. Tapi yang paling penting sebenarnya kan ini harus jadi introspeksi Mahkamah Agung untuk mengevaluasi seluruh jajaran pengadilan di bawahnya. Ini baru yang terungkap di peradilan umum. Bagaimana di peradilan agama? Bagaimana di peradilan tata usaha negara? Bagaimana di peradilan yang lain? Kan gitu loh. Dan sejauh ini, sejak peristiwa Surabaya sampai dengan peristiwa terjadi di Jakarta ini, tidak ada langkah konkret Mahkamah Agung, atau paling tidak kita tidak mendengar langkah konkret Mahkamah Agung untuk memperbaiki situasi ini. Apakah memang bersih-bersih di pejabat pengadilan termasuk evaluasi rekrutmen di jajaran Mahkamah Agung ini harus direformasi total begitu, Bang? Betul, saya kira itu salah satunya ya. Tidak mungkin tiba-tiba para hakim ini punya itikat jahat dengan menjatuhkan vonis atas dasar suap. Katakanlah tidak mungkin tiba-tiba. Ini kan berangkat dari proses awalnya, rekrutmennya, pendidikannya, latihannya, pelaksanaan penempatan tugasnya. Jangan-jangan hakim-hakim ini untuk menempati jabatan tertentu dia mesti nyuap. Sebelum saya akhiri, jadi hakim dia juga menerima suap kan gitu. Ini yang harus evaluasi oleh Mahkamah Agung. Sebelum saya akhiri, Bang, bagaimana pendapat Anda tentang Undang-Undang Perampasan Aset? Apakah memang harus segera disahkan? Undang-undang perampasan aset itu kan hanya satu sisi saja dari penanganan tindak pidana korupsi. Sebenarnya kita juga sudah punya undang-undang pencucian uang yang di dalamnya juga bisa merampas aset. Dengan undang-undang tipikor juga bisa merampas aset. Kalau saya tidak melihat perampasan aset itu sebagai jalan keluar. Jalan keluarnya harus ada pemenahan secara gradual, secara menyeluruh di dalam lingkungan jajaran kita. Jajaran penegak hukum kita, jajaran peradilan kita. Ini bukan berarti tidak ada suap misalnya di sektor penegak hukum yang lain, di Polri, di Kejaksaan, jangan dianggap tidak ada suap di sana kan. Nah, ini semuanya sudah banyak bukti nih. Di Polri ada suap, di Kejaksaan ada suap, di KPK ada suap, di pengadilan ada suap. Terus kita mau percayai apa lagi gitu loh kalau tidak ada. Harapan Anda singkat saja, Bang. Saya pikir harus ada langkah yang sangat konkret yang dibuka kepada publik apa yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Sehingga kita semua bisa ikut memikirkan, kita semua bisa ikut berkontribusi apa yang sebaiknya harus diperbaiki. Tentu yang paling tahu internal proses segala macam penunjukan ketua majelis hakim, itu kan tahu kan lingkup pengadilan sendiri. Tapi kalau akan terbuka apa yang sedang menjadi masalah mereka sehingga kemudian kita yang di luar tidak bisa berkontribusi, ya makanya masalahnya akan terus berulang.
Oke, baik. Kita akan pantau terus jalannya kasus ini, bagaimana ke depannya, dan kita harapkan adalah semoga hukum di Indonesia akan membaik begitu ya, sehingga kepercayaan masyarakat kembali bisa percaya kembali kepada hukum, penegakan hukum di Indonesia begitu ya, Bang. Terima kasih pakar hukum pidana Bang Hairul Huda telah bergabung bersama kami di Berita Nasional Malam kali ini. Terima kasih Bang Hairul Huda. Terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, beragam cara bisa dilakukan untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Salah satunya dengan berkunjung ke objek wisata theme park yang menawarkan sensasi berbeda. Di kawasan pesisir pantai Kalianda, Lampung Selatan, terdapat objek wisata Jungle Sea yang menjadi favorit baru masyarakat. Dan seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Jungle Sea adalah wisata theme park yang ada di pesisir pantai Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dan ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Lampung, Jungle Sea hadir dengan konsep berbeda. Di saat yang lainnya menawarkan wisata pantai saja atau theme park saja, tetapi Jungle Sea cukup membayar tiket seharga Rp70.000 untuk weekdays dan Rp90.000 untuk weekend. Pengunjung sudah dapat menikmati sepuasnya bermain wahana dan bermain pantai. Tak heran jika tempat ini selalu ramai pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim libur sekolah. Di Jungle Sea mempunyai lebih dari 20 wahana, mulai dari foto spot beberapa negara terkenal, kolam renang, rumah hantu, mini zoo, mini golf, dan yang paling ikonik adalah Dino Beach. Selain menjadi tempat wisata untuk keluarga, Jungle Sea juga mempunyai program edukasi yang ada di dalam kurikulum pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMP. Di antaranya kebun binatang mini, taman lalu lintas, dan manasik haji. Salah satu pengunjung mengaku senang dan takjub setelah mengunjungi objek wisata Jungle Sea. Ia terkesan dan akan mengunjungi kembali membawa teman-teman lainnya. Nanti bawa anak murid ke sini. Kami udah keliling tadi di atas aja dari depan. Ngelihat itu masuk ada apa itu tengkorak. Owner Jungle Sea, Reza, mengatakan melihat potensi perkembangan wisata di wilayah Lampung yang cukup masif dan konsep Jungle Sea yang sangat lengkap, pihaknya optimis dapat menarik 300.000 pengunjung di tahun 2025. Ia berharap dengan hadirnya Jungle Sea dapat menjadikan Lampung sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia dan tingkat internasional, dan tentunya dapat menjadi destinasi wisata kebanggaan masyarakat Lampung. Jungle Sea ini mungkin wahana theme park pertama yang ada pantainya. Biasanya theme park tuh di tengah kota, nggak punya pantai. Kita ini sekarang bukan hanya main-main wahana-wahana. Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh keluarga besar DPR RI untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi kesejahteraan rakyat. Ajakan itu disampaikan Puan dalam acara Halal Bihalal yang digelar di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 14 April 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad, Syamsur Rijal, dan Adis Kadir, serta anggota DPR, pejabat kesekjenan, dan pegawai DPR. Dalam sambutannya, Puan mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dan berharap semangat Syawal menjadi momentum memperkuat kebersamaan. Puan menekankan pentingnya gotong royong dalam menciptakan keberhasilan lembaga legislatif. Puan menyebut keberhasilan dan kekurangan DPR merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, Puan mengajak semua pihak di DPR untuk memperkuat sinergi dan profesionalisme kerja. Cara halal bihalal rumah parlemen ya untuk memperkuat silaturahmi, mohon maaf lahir batin, dan tentu saja agar ke depan insya Allah memulai pekerjaan yang ada di DPR sebagai satu keluarga besar. Menurut Puan, kepercayaan rakyat adalah modal utama DPR RI. Maka dari itu, semua pihak di lingkungan DPR harus menjaga amanah dan terus berbenah menuju lembaga yang inklusif dan berintegritas tinggi. Di akhir sambutannya, Puan mendorong seluruh keluarga besar DPR untuk mempererat tali silaturahmi dan komunikasi dalam semangat Idul Fitri. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Malam kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.